matematika? Sudah. Jawab yang ikhlas, sudah tuh. Sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kesediaan dari transition untuk Ibu. Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada ini mengenai kedua dalam rapat. Yang kami mengenai pelajaran matematika, kenapa matematika kami dari awal ke tengah hingga akhir. Bagi kami juga agar kami bisa mengerti apa yang sudah diajarkan kepada kedua kepada kami. Dan kalau kami semuanya kami kabar kepada Allah kepada Kristus. Amin. Ya, terima kasih Praktis yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu. Alfiano, Hadir, Ibu. Anastasia, Afisa, hadir Ibu. Chelsea, hadir Ibu. Christian, Sakit, Ibu. Florencia, hadir Ibu. Christopher, hadir Ibu. Daniel, Hadir, Bu. Elbeta, Evangelista, Ignacio, Keti, Keren, Kiara, Maria Angela, Maria Prudensia, Melissa, Melanie, Sakit, Ibu. Mestik, Queen, Rafael, Kenat, Rafael Subatan. Hadir, Ibu. Satu panggilannya siapa? Satu siapa? Saya Rafael, ya Rafa. Sean? Hadir, Ibu. Mana Sean? Sean ini kawannya Ibu pikir perempuan ya. Laipis? Valeria? Mana Valeria? Berarti 2 orang yang sakit ya? Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi diskon. Diskon itu bagian dari materi aritmatika sosial. Kalian sudah belajar diskon atau belum? Sudah. Secara umum atau? Secara umum. Nah, karena kalian sudah belajar, sebelum kita memulai materi diskon, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu harga penjualan dan harga pembelian? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa? Kiara? Kiara? Harga pembelian itu apa? Harga penjualan itu apa, Kiara? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, harga beli adalah harga yang harus dibayar oleh pembeli untuk mendapatkan sebuah. Sementara harga jual adalah harga yang ditetapkan oleh pembeli. Beri tepuk tangan dulu untuk Kiara. Ada lagi? Ayo, kalian bilang kalian sudah belajar. Harga jual itu apa? Harga beli itu apa? Jangan hanya tahu rumus. Kalau rumus, ibu yakin kalian pasti tahu. Pengertiannya dulu. Harga jual itu apa? Harga beli itu apa? Ayo, Daniel. Harga jual itu apa? Harga jual. Ayo, harga jual dan harga beli. Pengertiannya dulu. Keren. Ayo. Terima kasih atas waktu dan dukungan yang sudah diberikan kepada saya. Untuk pengertian, menurut pengertian saya, harga jual itu adalah harga yang sudah ditetapkan pada suatu barang yang akan dijual. Sementara untuk harga beli adalah harga yang sudah ditetapkan oleh penjualnya, harga yang sudah ditetapkan oleh penjualnya untuk konsumennya membeli. Untuk konsumennya membeli. Beri tepuk tangan dulu untuk Keren. Yang lain? Yang lain ini pasti tahu rumus saja. Oh, itu harga penjualan itu didapat dari ini.
tahu. Terima kasih ya untuk Tiara dan Karen yang masih ingat. Nah, yang kedua, bagaimana cara menghitung harga penjualan dan harga pembelian? Yang kalian sudah belajar. Harga penjualan itu didapat dari mana dan harga pembelian itu didapat dari mana? Ayo. Buka catatan kalian yang kalian sudah pelajari minggu-minggu kemarin. Ayo. Kira-kira untuk mendapatkan harga penjualan dan harga pembelian itu bagaimana? Siapa yang bisa? Ayo. Natania. Natania ini senyum saja dari tadi. Ayo. Natania. Harga penjualan itu didapat dari mana, Natania? Dalam konteks untung maupun rugi. Ayo. Kalau misalnya penjual mendapatkan keuntungan, harga jual dia dapatnya dari mana? Ayo. Atau dalam konteks rugi. Seperti yang kemarin tadi. Ya, sebutkan namamu. Berdiri dulu. Sebutkan namamu dulu. Terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan nama saya Klaten CSK dari KPSK. Saya akan menjelaskan sedikit daripada catatan saya harga jual itu untung itu untungnya itu atau bisa dihitung dengan cara harga beli ditambah untung, dan pada saat rugi harga jualnya itu dapat dihitung dengan harga beli kurang kerugian yang dikatakan harga beli kurang kerugian. Rugi. Ya. Nah, ini untuk harga jual. Pertanyaannya Ibu, bagaimana cara menghitung harga penjualan dan harga pembelian? Kalian bisa lihat ini. Harga jual didapat ketika harga beli ditambah untung. Kalau Ibu tanya harga belinya bagaimana? Rafael? Saya. Oke, Peter, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jikalau yang ditanya harga beli, maka tinggal harga jual dikurangi untung saja. Harga jual Dikurangi untung. yang lain bagaimana? Benar atau salah? Kalian lihat ini. Ini bisa disebut persamaan atau tidak? Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Ini Ibu bisa katakan dia persamaan atau tidak? Yang jawab bisa, kenapa? Kenapa Ibu bisa katakan ini persamaan? Singkat saja jawabannya. Ayo, Rafael. Kenapa? Ini Ibu bisa katakan dia persamaan atau tidak? Yang lain? Oke. Perhatikan baik-baik. Ini Ibu bisa katakan dia persamaan karena dia menggunakan tanda sama dengan. Artinya nilai di bagian kiri harus sama dengan nilai di bagian kanan. Ketika kalian dapat harga, Ibu sebut ini apa? Kalau ini persamaan karena dia menggunakan tanda sama dengan. Kalau misalnya Ibu tulis seperti ini. Kalau ini Ibu katakan dia persamaan. Kalau ini? Iya, harga jual yang kecil. Kita sebut dia pertidaksamaan. Kalau ini persamaan, kalau ini pertidaksamaan, kan? Artinya dia tidak sama nanti. Artinya nilai yang bagian kiri dia akan lebih apa? Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Prices. Mana yang lebih kecil? Yang kiri, yang pertama. Yang lain, benar atau salah? Benar. Mana yang lebih besar? Benar. Ini yang lebih kecil, ini yang lebih besar. Ingat baik-baik ya. Jangan salah lagi. Kalian sudah belajar berapa pertemuan ini. Nah ini, seperti jawaban dari Karen dan Kiara tadi, perhatikan. Harga jual adalah harga yang ditetapkan penjual atas barang dagangannya kepada pembeli. Misalnya, kalian pergi ke Ramayana. Kalian ingin membeli apa? Biasa kalian ke Ramayana beli apa? Baju. Di sana sudah tertera harga, kenapa kalian yang tetapkan harganya? Harganya itu ditetapkan oleh siapa? Penjual. Penjualnya itu siapa? Orang yang mempunyai Ramayana itu kan? Iya, Pak, ini cuma putar saja, kalian jangan terputar-putar juga. Jadi harga jual adalah harga yang ditetapkan penjual atas barang dagangannya kepada pembeli. Jawabannya Tiara dan Karen tadi sudah ya, sudah pas. Lalu yang kedua, harga beli.
Lalu harga pembelian itu, harga penjualan dikurangi untung. Ini juga tadi sudah dijawab oleh Peter. Nah, selanjutnya dalam konteks rugi, harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi rugi. Nah, kalau misalnya itu tanya harga pembeliannya, kalian tinggal balik. Harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Kan dari sini. Kalian mau cari ini kan? Kalau ini ibu pindahkan dia ke kiri, jadinya rugi. Ini ibu pindahkan dia ke sebelah kiri, dia jadinya iya, ruginya ibu mau pindahkan dia ke sini. Maka dia tandanya berubah atau tidak? Berubah jadi apa? Tambah rugi. Maka harga belinya tetap di posisi ini kan? Ya. Sama atau tidak yang ada di slide? Sama kan? Jadi ingat baik-baik ya. Nah, ingat baik-baik. Materi harga penjualan, harga pembelian, untung dan rugi itu sangat berkaitan erat dengan diskon. Jadi ketika kalian akan membayar berapa, ketika kalian mendapat potongan harga berapa, itu sangat berkaitan. Nah, makanya hari ini Ibu ingin ajar kalian tentang diskon. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discover learning dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Artinya sebentar kalian akan membentuk kelompok, lalu kalian akan berdiskusi dan kalian akan presentasi juga. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama apa? Kalian bisa menjelaskan pengertian diskon dengan benar. Kalian sudah tahu diskon itu didapat dari mana. Tapi kalau ibu tanya pengertian, belum tentu kalian tahu kan? Seperti tadi, harga jual, kalian tahu rumusnya ini. Tapi ketika ibu tanya pengertiannya apa, kalian susah mendeskripsikan dia. Makanya hari ini ibu mau minta kalian untuk menjelaskan pengertian diskon dengan benar. Lalu yang kedua, kalian harus menentukan persentase diskon, persentase potongan harga atau diskon dengan tepat. Lalu yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep aritmatika sosial, tapi dalam konteks ini kalian akan menggunakan diskon. Jadi kalian akan diberikan suatu masalah yang konteks, masalahnya itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, bagaimana kalian menggunakan rumus diskon ini untuk menyelesaikan masalah itu? Sampai sini, paham? Yang jawab sedikit, yang lain, paham? Paham. Nah, ini manfaat kalian mempelajari materi diskon. Kalian dapat menghitung besar potongan harga yang didapat dari pembelian suatu barang. Misalnya, untuk pembeli dapat memperhitungkan harga pembelian yang mendapat diskon dengan sisa uang yang dimiliki, sehingga dapat menghemat pengeluaran sehari-hari. Jadi misalnya, Esther mempunyai uang 200.000. Uangnya 200.000 nih, dia pergi ke Ramayana. Dia mau membeli, misalnya dia mau membeli hoodie ya. Nah, ketika dia sampai di Ramayana, ternyata hoodie itu mendapat potongan harga sebesar 15%. Berapa? Hoodie itu kisaran harganya berapa? Ayo, 200 atau 200 lebih? Berapa? Oke, misalnya 150 ya. Nah, harga yang ditetapkan oleh penjual di Ramayana itu 150.000. Tapi dia mendapatkan potongan harga sebesar 15%. Nah, uang yang dibawa Esther itu cuma 200. Nah, manfaat kalian mempelajari materi diskon ini, kalian bisa terapkan ini. Oh, jadi sebelum dia berbelanja, dia hitung dulu 15% dari 150 itu berapa? Berapa? 15%. 15 per 100 kan? Kali 150. Berapa? 100. Diskonnya dulu. Diskonnya berapa? 15 per 100 dikali 150.000 berapa? 15 kali 15 berapa? 15 kali 15 berapa? 15 kali 15 Peter, ayo perkalian bersusun. Berapa Daniel? 22.500. Jadi besar potongan harga yang didapat Esther ini 22.500. Harga awalnya 150.000. Kalian kurangkan dengan 22.500.
Yang lain, betul atau tidak? Berapa? Betul. 500. Jadi uang yang dibawa Esther cukup atau tidak? Cukup kan? Nah, itu manfaat kalian mempelajari materi diskon ini. Jadi ketika kalian pergi berbelanja dan kalian mendapatkan potongan harga, kalian sudah tahu. Nah, ini namanya, kalau diskon yang cuma diberikan seperti ini namanya diskon tunggal. Nah, ada juga diskon ganda. Kalian pernah lihat atau tidak? 20% plus 30%. Pernah lihat di Ramayana atau tidak? Atau di tempat lain? Pernah kan? Nah, kalau ini namanya diskon ganda. Artinya dia mendapatkan potongan harga 2 kali. Kalau ini dia cuma mendapatkan potongan harga 1 kali saja, 22.500. 150 dikurang 150.000, kalian kurangkan ini sudah harga yang harus dia bayar. Sedangkan kalau diskon ganda, maka dia dipotong 2 kali. Ada yang tahu cara mencari diskon ganda? Kalau dia misalnya harganya 150.000, dia mendapat diskon 20% plus 30%. Ada yang tahu cara mencarinya? Kalian tidak tahu. Nah, sebentar kalian akan mempelajari ini juga. Di LKPD yang akan kalian kerja sebentar, ada 2 kelompok yang akan mendapatkan seperti ini. Ada yang dapat diskon tunggal, ada yang dapat diskon ganda. Jadi sebentar kalau kalian lihat LKPD, kalian dapat diskon yang mana? Nah, selanjutnya, kalian lihat ini gambar diskon berapa persen? 15%. Nah, pertanyaannya itu, menurut kalian apakah yang dimaksud dengan diskon 15%? Kalau diberikan diskon 15% itu artinya apa? Ayo. Ya, potongan harganya apa? Ada 15%-nya. Diskon itu potongan harga, lalu 15%-nya apa maksudnya? Iya. Jadi maksud dari diskon 15% itu artinya dia akan mendapatkan potongan harga sebesar 15% dari harga yang sudah ditetapkan. Nah, di sini Ibu belum beritahu kan harganya berapa. Nah, kalian lihat pertanyaan selanjutnya. Kiara bisa lihat atau tidak? Bisa lihat ke sini atau tidak? Nah, perhatikan pertanyaan kedua. Bagaimana cara menentukan harga yang harus dibayar jika diberikan diskon 15% dengan harga awal 150.000? Sudah kalian jawab tadi kan? 15% artinya 15/100. Persen itu artinya apa? Per 100. Kan? Jadi 15/100 kalian kalikan dengan harga awalnya, maka kalian akan mendapatkan potongan harga. Jangan salah ya, ini masih potongan harga, bukan harga yang nanti kalian bayar cuma ini. Maka orang di Ramayana bisa bangkrut semua kalau kalian bayar. Iya kan? Jadi pahami baik-baik ya, diskon 15% itu kalian kali dengan harga awalnya, itu baru besar potongan harganya, bukan harga yang harus kalian bayar. Sampai sini paham? Paham. Nah, biasanya diskon atau rabat, kalian sudah familiar dengan kata rabat atau tidak? Belum? Nah, biasanya orang sebut diskon atau rabat. Jadi kalau misalnya di jalan, orang ngomong, ih rabatnya begini. Kalian jangan tanya rabat itu apa. Diskon atau rabat artinya potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Kalian lebih familiar dengan diskon ya? Ya. Istilah diskon rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu. Jadi bukan kalian yang berikan kepada penjual ya itu diskon. Kecuali kalian dari penjual. Kalian punya barang, lalu kalian mau penjual belikan, kalian bisa memberikan potongan harga. Sebelum itu, biasanya orang kasih diskon itu untuk apa? Ayo. Ya, siapa yang jawab tadi? Apa ini Ignacio? Apa? Yang namanya siapa? Tio. Apa? Oh, Junior. Ayah Junior, apa? Menarik apa? Tarik pembeli atau apa? Iya, itu adalah suatu strategi kan yang mereka buat supaya misalnya mereka kasih diskon besar-besaran, tapi harganya dinaikkan. Hati-hati, biasanya orang kasih diskonnya tinggi, harganya tinggi juga, atau diskonnya rendah, harganya tinggi. Biasanya itu strategi yang mereka tawarkan. Tetapi sebenarnya sama. Misalnya toko Ani,
dia kasih diskonnya 15%, harganya 150. Nah, toko B dia kasih diskonnya 20%. 20% dari 150 berapa? 30.000. 30.000. Kira-kira kalian akan beli di toko A atau toko B? Toko B kan, karena toko B lebih besar, maka kan harganya 30.000 kan. Maka walaupun selisihnya cuma berapa? Ini. Berapa ribu selisihnya? 30 dari 22.500. Nah, perhatikan, biasanya kebanyakan toko itu dia akan memberikan diskon 15%, harganya ini dia naikkan. Nah, toko yang sebelah dia memberikan diskonnya lebih, tapi harganya ini biasanya dinaikkan atau dikurangi ya, supaya sama tapi diskonnya terlihat berbeda. Nah, orang kan biasanya akan tertarik 15% dengan 20, oh itu diskonnya lebih banyak, karena mereka belum hitung. Padahal ini yang biasanya lebih mahal, tapi karena dia lihat diskonnya, oh diskonnya lebih besar. Jadi tujuan kalian mempelajari materi ini supaya ini ya, supaya kalau ketika kalian berbelanja kalian bisa perhitungkan dengan baik. Nah ini, rabat atau diskon seringkali dijadikan alat untuk menarik para pembeli. Misalnya, ada toko yang melakukan obral dengan diskon dari 10% sampai 50%, sehingga para pembeli menjadi tertarik untuk berbelanja di toko tersebut karena harganya terkesan lebih murah. Nah, kalau misalnya Esther, ibu berikan kau diskon 15%, ibu berikan Daniel diskonnya 20%, harga yang ibu kasih 300.000. Coba, semua catat, ayo. Kalian dapat diskon 15%. Tadi, selanjutnya berapa yang disebut? 20 atau 20? Nah, Daniel dapat diskon 20%. Harga yang ibu kasih 300.000. Di mana kalian akan berbelanja? Yang diskonnya 20%. 20% dibanding 300.000 berapa? 20% dikali 60.000. 60.000. Yang lain betul atau tidak 60.000? 20% dari 300.000 berapa? 20 per 100 kali 300.000 berapa? 60.000. Nah, kalau 15%? 45.000. Siapa yang jawab tadi? Nah, pasti kalian akan berbelanja, dia mendapat diskon berapa ini? 60.000 pas. Nah, makanya kalian harus mempelajari materi diskon dengan baik. Kalau misalnya 60.000 dan 45.000, kalian lebih pilih belanja di toko yang mana? Kenapa kalian 60.000? Iya, kan karena diskonnya lebih besar. Jadi kalian bayarnya semakin banyak atau semakin sedikit? Sedikit. Nah, kalau dia 45.000, kalian bisa bayangkan selisihnya berapa ini? Selisihnya berapa? Berapa? Kenapa jawabnya ragu-ragu? 15.000 kan? Iya. Nah, 15.000 kalau kalian pergi makan selome di Taman Nostalgia kan lumayan. Iya kan? Daripada kalian belanja yang potongannya cuma 45.000. Nah ini biasanya harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Pada rumus di atas, harga kotor adalah harga sebelum dipotong diskon, dan harga bersih adalah harga setelah dipotong diskon. Jadi harga setelah dipotong diskon adalah harga sebelum dipotong diskon dikurangi diskonnya. Untuk kalian dapat harga yang harus kalian bayar setelah mendapatkan diskon. Nah, selanjutnya itu sudah bagi kelompok 1 sampai 6. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, bentuk. Bentuknya jangan pakai suara ya, jangan pakai kaki saja. Ayo. Kelompok 4 sampai yang kedua aja. Kelompok 5, Daniel yang kedua. Kelompok 5 Daniel. Semua nih. Saya.
Jadi kerja sendiri. Perhatikan, silakan tulis nama kelompok anggotanya. Diskresikan. Ada 3 pilihan. Ini apa yang kedua? Tidak, tulis langsung dalam sini. Perhatikan, tulisnya langsung di dalam sini. Tidak perlu di kertas lain. Perhatikan, kalian punya kalian harus berapa? Silakan diskusikan. Kalau tidak pas juga ini kalian jangan tanya kelompok lain ya. Kelompok 5, nomor kelompok ini. Kalau kalian mengalami kesusahan, silakan panggil ibu. Ibu yang pergi. Kalian yang bagus. Kasih dia lihat juga. Masih ini. Sekarang kita ini berapa? Itu sama kos-kos. Bukan ketika kurang. Bisa. Kita dari Yang itu toh. Itu yang biasa. IPA 12 ini di beta nih. Sudah lu kasih nembes sama.
Kenapa dikalikan lagi dengan ini? Oh, kali ini. Ini kan diskon pertama kan? Masa kalian kalikan dengan ini? Aku nggak dong kalian cari ini. Iya kan? Bisa, bisa. Ini berat sih. Coba kalian cek 15% dari 20 itu apakah benar 30.000 atau tidak? Kalau benar, berarti cara kerja. Bisa? Bisa kalian dua susun doa apa? Ini harga diskon. Harga persennya. Diskon boleh. RP. Diskon pas. Oke. Persen itu artinya? Persen itu apa? 100%.